Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak, peserta ngaji logika keimanan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan kita yang kedua, eh, pekan yang kedua, walaupun ini sudah 2 pekan setelah pertemuan kita pertama, karena pekan kemarin kan terpotong oleh Idul Adha ya. Jadi mungkin malamnya menyantai-nyantai dulu atau capek habis kerja bakti, jadi libur dulu kemarin. Eh, Pekan ini insya Allah kita akan lanjut lagi bersama eh, guru kita Mas Ataka sudah hadir, Alhamdulillah. Eh, Pada pekan ini seperti tadi sudah disampaikan di grup ya, kita akan membahas mengenai ilmu eh, rifah, doruri, tasawur, dan sumber pengetahuan dan lain-lainnya. Em, dari evaluasi atau masukan dari peserta kemarin, Mas Ataka katanya kalau bisa penjelasannya lebih banyak. Jadi apa namanya tanya jawabnya dikurangi saja. Apalagi kalau kalau sedikit tanya jawabnya. Tapi tetap kita berarti buka tanya Ya, jawab. Jadi hmm, mungkin nanti peserta kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja isi di kolom chat atau mungkin mengajukan tangan. Nanti kita kasih waktu. Tapi mungkin silakan Raka kalau mau penjelasan sampai jam 9 atau lebih dari jam 9 juga tidak masalah kalau belum ada pertanyaan. Jadi mungkin sambil menunggu pertanyaan itu langsung paparkan saja darinya. Jadi tidak perlu terburu-buru. Mungkin itu aja ya dari saya pengantarnya. Untuk itu eh, saya langsung persilakan kepada Mas Raka untuk baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah yang ala silatihi. Thumma salamullahi ma'an salatihi. Ala nabiyin ja'a bit tauhidi. Wa qad khalat dinu anit tauhidi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Innaka hamidum majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan mulai ya. Mungkin saya izin share screen. Oke, kita akan mulai ini materi malam ini melanjutkan diskusi kita di pekan lalu. Ya, memang pekan lalu itu tidak terlalu banyak ya karena ya bisa dibilang baru pengantar. Kalau mau masuk ke sini agak nanggung. Jadi mungkin yang malam kali ini lebih padat begitu ya. Tapi nanti monggo tidak harus menunggu materinya selesai, boleh nanti kalau ada pertanyaan disampaikan bisa di kolom chat gitu ya, di kolom komentar. Nanti mungkin bisa apa namanya, bisa saya tanggapi dulu atau menunggu materi selesai juga bisa biar lebih interaktif begitu ya. Baik, rekan-rekan, insya Allah malam ini kita akan membahas beberapa topik yang apa namanya, mungkin akan menjadi pembuka yang sangat krusial gitu ya dari kitab Ummul Barohin dan juga buku Logika Keimanan. Kayaknya saya habiskan beberapa bab gitu ya untuk membahas topik-topik ini di buku itu dan kenapa ini penting nanti kita akan lihat sama-sama gitu ya. Karena bisa dibilang salah satu apa namanya kesalahpahaman banyak pihak terkait dengan keimanan, terkait dengan Tuhan, terkait dengan sains gitu ya. Itu bisa dibilang adalah kekeliruan di sisi keilmuannya atau epistemologi atau sumber ilmunya gitu ya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng gitu ya. Tapi mungkin ya ini topik yang sangat penting. Mungkin nanti kalimat Imam Sanusi di Ummul Barohinnya cukup pendek gitu ya. Tapi sebenarnya banyak apa namanya pesan di kalimat tersebut yang akan coba kita kita bedah begitu. Dan ya tadi saking pentingnya gitu ya
ada seorang kawan yang dulu ngaji Ummul Barohin ke salah satu asatidz ya, ngaji ke Ustadz Samsudin Arif dari Gontor gitu ya. Nah, ketika membahas topik ini, topik epistemologi ilmu, kawan saya tadi bilang, oh ya, eh, sudah ketemu gitu jawabannya. Karena memang banyak hal-hal yang akhir-akhir ini gitu bermunculan, mungkin mungkin kita juga sudah sering lihat akhir-akhir ini di sosmed gitu ya, tentang oh katanya Tuhan itu tidak saintifik misalnya gitu, atau keimanan itu tidak saintifik. Maka kalau tidak saintifik ya kita sebagai orang yang hidup di era sains jadi aneh kalau mempercayai sesuatu yang tidak saintifik. Nah, jadi mukjizat itu sesuatu yang katanya sains itu sudah membuktikan itu tidak mungkin misalnya ya. Nah, itu hal-hal yang kekeliruan yang terjadi ketika keliru menempatkan ilmu sesuai dengan marotipnya ya, sesuai dengan tempatnya lah begitu. Dan nanti kita akan lihat seperti apa detailnya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin kita mulai dari teks Ummul Barohin terlebih dahulu ya di bagian awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam As-Sanusi rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanyalah bagi Allah. Salawat serta salam atas Rasulullah. Kemudian langsung ke pembahasan pertama yang beliau singgung, i'lam, ketahuilah ya, annal hukmal aqliya yanhasiru fi thalathati aqsam, bahwa hukum rasional itu terbagi menjadi tiga macam. Nah, satu kalimat ini nanti akan kita coba bahas ya, karena ini maknanya sangat dalam dan kalau kita menengok penjelasan para ulama ya, misalnya Imam Ibrahim Al-Bajuri itu punya Hasyiyah atau catatan kaki atas Ummul Barohin, itu bahas bahas Bismillah aja sangat panjang. Ya, tapi ya itu nature-nya dari ini ya, dari karya akademis karena itu diperuntukkan untuk akademis, jadi memang akan sangat panjang bahas ilmu nahunya, bahas bahas macam-macam lah ya. Nah, kita fokus di sisi ininya saja, hal-hal yang berkaitan dengan atau relevan lah ya, bisa dibilang relevan dengan era ini. Maka kita akan mulai dari pembahasan tentang ilmu gitu ya. Baik. Ilmu. Nah, di sini Imam Sanusi berkata, "I'lam ya, ketahuilah." Nah, jadi kita diminta untuk mengetahui dan apa itu ilmu? Kalau kemarin kita sudah sempat menyinggung ya, ilmu itu sebagian ulama itu menyebut ilmu itu sinonim ya dengan ma'rifah. Nah, ma'rifah itu definisinya apa? Ini kalau definisi di teologi itu adalah al-idrak al-jazmu. Jadi al-idrak itu pemahaman atau pengetahuan ya. Al-jazmu itu yang kokoh, yang levelnya tertinggi, 100%. Tidak bisa menerima perubahan. Nah, tidak bisa menerima perubahan. Dan itu di sini dibilang al-jazmu itu artinya bukan termasuk zon. Zon itu dugaan ya. Ya, jadi mungkin kalau di persentase zone itu antara 50% sampai 100% lah mungkin gitu. Kemudian ada namanya syak. Syak itu ya ragu-ragu ya, itu mungkin 50% tingkat kepercayaannya. Kemudian ada waham. Waham itu ya di bawah 50% lah level level kepercayaannya ilmu tersebut. Nah, jadi yang disebut ma'rifah dalam konteks teologi itu selalu jazm, yang pasti ya, yang tidak bisa berubah. Dan itu memang nature dari teologi itu sendiri ya, karena ya teologi itu sebenarnya dirangkum dengan dua kalimat syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita ingin mengetahui kenapa kok tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan ingin mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan tingkat keyakinan 100%. Nah, jadi kalau kalau di fikih itu levelnya zon. Jadi misalnya teman-teman yang menggunakan misalnya mazhab Syafi'i ya dalam fikih misalnya ya, apakah sholat witir itu hukumnya sunnah gitu ya. Nah, kalau di mazhab Syafi'i iya hukumnya sunnah, nah, tapi itu zon, tidak 100% yakin. Tapi ya ya 50 to 100% gitu ya. Mungkin salah gitu. Karena di mazhab yang lain misalnya mazhabnya Imam Abu Hanifah itu salat witir hukumnya wajib gitu misalnya ya. Jadi itu di fikih itu zon gitu ya. Tapi di teologi itu
hampir semua pembahasannya ya, meskipun betul nanti ada beberapa yang mungkin ada perbedaan pendapat di situ, tapi hampir semua pembahasannya adalah berkaitan dengan jazmu yang kokoh begitu. Kemudian mutobik lil waqi ya, sesuai dengan kenyataan. Nah, itu kenapa kalau di teologi itu, kalau di istilah filsafat kontemporer ya, namanya correspondence theory of truth. Jadi pengetahuan itu yang sesuai dengan kenyataan. Jadi ada pengetahuan dan ada kenyataan. Nah, pengetahuannya itu sama dengan kenyataan. Nah, dan yang ada di kenyataan itu ya something yang real ya, something yang real. Makanya kita nggak menerima namanya relativisme di teologi. Misalnya ya semua agama benar, misalnya gitu ya. Padahal ya kita ketahui ada klaim-klaim mengenai realita dari agama yang berbeda-beda dan sebenarnya banyak yang saling bertentangan. Jadi nggak mungkin kalau semuanya benar. Kalau semuanya salah boleh jadi, ya, tapi atau ada satu yang benar boleh jadi. Tapi kalau semuanya benar itu apa namanya? Yaitu relativisme ya, itu tidak bisa, tidak mungkin terjadi. Jadi mutobik lil waqi. Jadi sesuai dengan kenyataan. Makanya kalau ada orang yang berpendapat misalnya ya, oh apa namanya berhala itu Tuhan misalnya gitu, dan dia kokoh nih 100%. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan kenyataan ya, karena berhala itu nanti kita akan lihat ya kenapa kok berhala itu bukan Tuhan misalnya gitu ya. Jadi kepercayaan yang kokoh itu tidak cukup disebut sebagai makrifah ya, tapi harus sesuai dengan kenyataan ya, sesuai dengan correspondence theory of truth seperti itu. Dan yang terakhir berdasarkan bukti andalil. Jadi kalau ada orang yang misalnya percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah gitu ya, dan dia yakin, yakinnya 100%, dan itu sesuai dengan kenyataan, tapi dia nggak tahu kenapa, nah itu belum termasuk ma'rifah. Kalau dari definisi belum termasuk. Kenapa? Karena belum berdasarkan dalil, berdasarkan bukti. Nah, jadi yang perlu kita ketahui tadi, kita perlu mengetahui pokok-pokok keimanan itu ya tadi, makrifah ya, dengan pengetahuan yang kokoh, yang sesuai dengan kenyataan berdasarkan bukti. Nanti kita akan lihat lebih dalam ya, apa yang dimaksud sebagai bukti gitu ya. Dari mana kita bisa mendapatkan hal tersebut, nanti kita insya Allah akan lihat. Nah, eh, kalau kita bicara tentang ilmu atau makrifah ya, itu nanti kita akan lihat ada ilmu, ada klasifikasinya ya. Jadi ada beberapa macam klasifikasi. Ini salah satu yang menurut saya penting ya dalam konteks kita. Ada yang disebut sebagai ilmu doruri atau kalau bahasa Inggrisnya ini ya non-inferential knowledge. Wah, jadi pengetahuan yang didapat tanpa melalui proses inference atau pemikiran. Nanti kita akan lihat inference itu seperti apa aja. Tapi intinya ini sesuatu yang tidak melalui proses berpikir ya, secara gampangnya seperti itu. Makanya ada yang menyebut ini ilmu aksiomatis atau ilmu dasar gitu ya, nggak bergantung pada pembuktian atau ilmu lain. Ya, contohnya misalnya ya bagian dari sesuatu itu pasti lebih kecil daripada keseluruhannya. Nah, ini kalau kita tahu artinya bagian, tahu artinya lebih kecil, tahu artinya keseluruhan ya, maka kebenaran kata-kata ini, kebenaran proposisi ini tuh langsung langsung bisa kita yakini gitu, langsung kita bisa dapatkan, langsung muncul gitu pengetahuan ini di benak kita. Nah, ini namanya ilmu doruri ya. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa lebih detailnya dan gimana penerapannya. Tapi yang kedua ada yang namanya ilmu nadhori. Ilmu nadhori itu inferential knowledge, jadi pengetahuan yang didapat melalui proses inference atau pemikiran. Nah, jadi apa namanya, jadi tanpa berpikir kita itu nggak langsung tahu tentang ilmu tersebut. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya Tuhan itu ada. Ya. Jadi, kalau kita sudah tahu apa itu Tuhan, kita sudah tahu apa itu ada, itu kita nggak langsung bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu kenapa butuh yang namanya nazar tadi ya, berpikir untuk sampai kepada kesimpulan tersebut. Nah, jadi ada ilmu dori, ada ilmu nadori. Dan ini penting ya karena tadi ya, kita sempat singgung kemarin ya di pertemuan pertama, ya ada teman-teman yang beranggapan bahwa keberadaan Tuhan itu ilmu daruri gitu. Ya itu eh, tidak tepat ya. Meskipun ada yang berpendapat seperti itu, tapi mayoritas teologian gitu ya itu berpendapat tidak, itu tidak tepat karena ya kalau itu disebut ilmu daruri, ya ada banyak isu di situ ya. Misalnya satu agama bisa bilang ya, misalnya teman-teman Kristen akan bilang ya Yesus itu Tuhan, misalnya gitu.
Terus yang lain bilang ya itu bukan Tuhan. Dan kalau dua-duanya bilang itu ilmu doruri, wah itu ya nggak masuk akal ya karena bisa bertentangan seperti itu gitu. Jadi itu masuk ilmu ilmu naluri. Termasuk juga nanti kita akan lihat ada apa namanya pengetahuan soal sifat-sifat Tuhan atau kebenaran klaim kenabian Nabi Muhammad SAW itu termasuk ilmu naluri. Nah, oke, jadi apa yang membedakan ilmu doruri dan ilmu naluri? Yang membedakan adalah proses nazar atau inference atau pemikiran atau berpikir gitu ya. Nah, makanya apa namanya di Jauharatul Tauhid misalnya ya Imam Al-Laqani itu punya bait yang sangat indah ya. Fangzur ila nafsika tsumman taqili lil alamil ulwi tsumma sufli. Jadi berpikirlah atau apa namanya nazar itu bisa berpikir bisa melihat gitu ya artinya ya. Lihat tapi dengan berpikir gitu. Lihat atau renungkan atau perhatikan kepada dirimu. Tsumman taqili kemudian berpindahlah ke alam yang tinggi dan alam yang rendah gitu ya. Jadi alam semesta itu, jadi kita diminta berpikir dengan melihat diri kita, melihat alam semesta di sekeliling kita. Itu namanya proses nazar. Nah, dan nazar itu sebenarnya terbagi jadi dua, ya. Kalau lebih detailnya, yang pertama namanya tasawur. Nah, tasawur itu kalau bahasa Inggrisnya conceptualization ya, bahasa Indonesianya apa ya? Intinya tasawur itu ini kita mengetahui konsep, kemudian kita combine dengan konsep lain, terus kita dapat konsep yang baru. Nah, itu namanya membuat definisi atau takrif ya. Ya, misalnya mungkin kalau contoh yang populer ya, apa namanya, insan itu hayawanun natiq gitu. Jadi manusia itu adalah hewan yang rasional gitu misalnya. Jadi kita tahu konsep hewan, tahu konsep rasional, kita combine, jadilah konsep manusia. Nah, contoh definisi atau contoh tasawur tadi tuh yang kita sebut di awal ini contohnya ya. Ma'rifah nih. Al-idrok, al-jazmu, al-mutabiq lil waqi, an-dalil. Ini ada 4 komponen ya. Nah, ini ini contoh definisi, contoh tasawur. Jadi kita tahu maknanya idrok, tahu maknanya jazmu, tahu maknanya mutabiq lil waqi, tahu maknanya dalil, lalu kita combine empat-empatnya. Nah, empat-empatnya ketika dikombine itu disebut sebagai makrifah. Nah, ini ketemu konsep baru. Gitu. Jadi itu tasawur ya. Conceptualization. Dan ini penting karena ya ini juga menjadi salah satu sumber kebingungan banyak banyak orang gitu ya. Misalnya ya misalnya tadi apa namanya pandangan soal soal ya meskipun nanti kita nggak bisa mendefinisikan Tuhan, nanti kita akan lihat kenapa itu tidak memungkinkan. Tapi ketika ada yang beranggapan bahwa Tuhan itu tidak ada misalnya ya, terkadang yang dia maksud sebagai Tuhan itu beda dengan yang kita maksud sebagai Tuhan. Nanti kita akan lihat ya. Jadi ya ya kalau seperti itu pantas saja nggak ketemu gitu ya, nggak apa namanya nggak setuju karena makna Tuhan di situ ternyata berbeda gitu. Bahkan ya tadi ada ada sebagian kalangan yang menganggap Tuhan itu tidak ada, yang kalau ditelusur sebenarnya konsep Tuhan yang dia maksud itu kita setuju kalau itu nggak ada. Tapi itu bukan yang kita maksud sebagai Tuhan, bukan itu gitu. Nah, jadi itu pentingnya tasawur biar kita apa namanya benar-benar sepakat dulu nih apa sih yang sedang kita diskusikan ya apa sih yang sedang kita diskusikan kayak gitu dan ini nggak cuma di soal teologi sebenarnya ya ini nih konsep tasawur dan tasdik ini dipakai di mana-mana di usul fikih misalnya ya apa definisi sholat apa definisi wajib misalnya begitu. Nah jadi tasawur ini penting sekali. Nah ketika sudah bisa tasawur kita lanjut ke apa namanya jenis nazar yang kedua. Nah, itu namanya tasdik. Tasdik itu kalau dari segi bahasa artinya membenarkan ya, tapi apa namanya ya propositional knowledge lah ya, pengetahuan propositional. Jadi kalau tasawur itu kita punya konsep jadi konsep baru. Kalau tasdik kita punya proposisi. Proposisi itu sebuah kalimat yang bisa benar bisa salah.
Ya, bisa benar bisa salah in itself ya, tanpa belum belum ngomongin buktinya, tapi sebuah statement yang bisa benar bisa salah. Ya contohnya Tuhan itu ada, itu bisa benar bisa salah gitu kan, itu yang mau kita cek gitu ya, statement tersebut yang mau kita cek itu namanya proposisi. Ya, kalau contoh yang bukan proposisi itu misalnya apa ya, what a beautiful day. Sungguh hari yang indah ya, itu namanya insya ya, itu namanya apa ya namanya ya, itu bukan sesuatu yang bisa benar bisa salah ya, itu terserah masing-masing gitu ya. Atau misalnya perintah gitu misalnya, ayo makan, nah itu nggak bisa benar nggak bisa salah gitu ya, itu namanya perintah. Tapi kalau proposisi itu bisa benar bisa salah. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, nah itu proposisi. Nah itu tasdik. Jadi kalau tasdik itu apa namanya, propositional knowledge itu jadi gini, kita tahu satu proposisi, kita tahu proposisi lain, ketika kita combine ya, ketika kita letakkan dengan apa namanya ya, dengan format tertentu lah gitu ya bisa dibilang, nanti kita akan muncul proposisi lain sebagai kesimpulan. Nah, jadi menghasilkan proposisi yang baru. Nah, prosesnya namanya deductive reasoning gitu ya. Apa deduksi itu sering dinisbatkan ke ini ya, Sherlock Holmes. Padahal itu bukan deduksi ya. Sherlock Holmes itu apa, inference to the best of explanation. Nanti kita akan bahas juga insya Allah ya, maksudnya apa. Tapi Sherlock Holmes itu kan lihat clue terus dia oke, kemungkinan paling kuat itu pelakunya adalah si X gitu misalnya, ini beda. Nah, kalau deduksi itu contohnya seperti ini, nanti kita akan lihat ya, dunia itu bersifat mungkin. Nah, nanti ada definisinya mungkin itu apa, segala yang mungkin butuh penyebab. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa dunia bersifat mungkin, lalu kita tahu segala yang mungkin butuh penyebab, otomatis muncul pengetahuan. Bukan otomatis sebenarnya. Nanti kita akan lihat semua itu bergantung oleh kehendak Allah, bergantung pada kehendak Allah. Tapi otomatis di sini maksudnya secara natural itu muncul di benak kita pengetahuan baru bahwa dunia butuh penyebab. Nah, ini namanya deductive reasoning. Deductive reasoning. Dan ini kalau teman-teman lihat ya, kalau proposisi penyusunnya itu benar, maka kesimpulannya otomatis benar. Kesimpulannya otomatis benar. Kalau premis-premisnya benar. Jadi kalau kita percaya premis satu, percaya premis dua, maka kesimpulannya akan ngikut. Kalau bentuknya benar ya, bentuk proposisinya benar. Contoh yang lain misalnya ya, ini di ayat Al-Quran nanti kita akan bahas juga. Laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalau di keduanya, di langit dan bumi, itu ada Tuhan selain Allah, lafasadata. Keduanya akan kacau, ya, akan rusak. Nah, jadi itu statement satu, itu premis satu. Premis kedua, dunia tidak kacau. Kesimpulan, tidak mungkin ada lebih dari satu Tuhan. Nah, itu contoh kias atau deductive reasoning. Gitu. Jadi ini tools yang sangat penting untuk digunakan karena nanti argumentasi Imam Sanusi itu menggunakan tools semacam ini, menggunakan tasawur dan tasdik. Nah, itu kenapa kalau kemarin kita sempat bahas ya di pertemuan pertama ya, Imam Sanusi itu kemarin ada yang nanya juga ya, kenapa kok saya suka Umul Barohin gitu. Ya, salah satunya karena secara struktur itu sangat brilian menurut saya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, mungkin kita flashback dikit kali ya ke slide waktu itu ya. Wait, Umul Barohin. Nah, kalau kita lihat strukturnya itu sangat runtut gitu. Jadi pertama Imam Sanusi membahas tentang epistemologi yang sekarang kita bahas gitu ya. Lalu beliau menyebutkan dulu nih sifat-sifat Tuhan yang wajib, mustahil, mungkin. Belum ada buktinya nih, baru di list dulu dan dijelaskan maksudnya wujud itu apa, kidam, bako itu maksudnya apa gitu ya. Jadi in a way ini sebenarnya seperti proses tasawur. Nah, jadi Imam Sanusi itu bilang dulu ini definisinya ini gitu ya. Meskipun lagi-lagi nanti kita akan lihat kita nggak bisa mendefinisikan Tuhan ya. Tapi at least Imam Sanusi itu ingin bilang bahwa ini loh yang saya maksud sebagai Tuhan, sebagai sifat-sifat Tuhan itu ini. Nah, itu beliau jelaskan dulu. Baru kemudian buktinya. Jadi habis tasawur terus tasdik. Nah, tentang Tuhan. Begitu juga tentang Rasul ya. Tasawur tentang utusan Tuhan, lalu tasdik. Nah, baru kemudian dilanjutkan dengan bagaimana semua ini gitu ya terangkum dalam dua kalimat syahadat. Ya, itu salah satu yang
alasan lah kenapa kenapa saya sangat sangat eh, menyukai Ummul Barohin gitu ya. Oke, itu tasawur dan tasdik. Again ya, teman-teman kalau ada pertanyaan juga boleh langsung disampaikan di kolom komentar. Dan lagi-lagi ini tidak ada paksaan apapun ya, tidak harus setuju dengan saya dan feel free kalau nanti mau mau ini ya eh, berdiskusi dan menyatakan ketidaksetujuannya ya, no worry gitu ya. Jadi dan tidak ada pertanyaan yang apa namanya, yang eh, nanti dijudge seperti apa enggak, insya Allah boleh, monggo, ini forum forum bebas lah seperti itu ya. Oke, jadi itu tasawur dan tasdik begitu. Nah, selanjutnya pertanyaannya, oke, kita sudah tahu nih ilmu itu ada ilmu doruri, ada ilmu nadhor. Lalu nadhor itu ada tasawur dan ada tasdik. Pertanyaannya, how do we know what we know gitu? Gimana kita tahu? Gimana kita bisa dapat pengetahuan itu? Nah, itu kenapa di sini meskipun ini Imam Sanusi nggak menjelaskan detail ya, tapi ini dijelaskan di banyak karya-karya teologis yang lain. Nah, di sini saya merasa perlu membahas tentang sumber pengetahuan. Ya, karena ini merupakan bahasan yang sangat-sangat penting gitu ya. Karena tadi kalau di kalangan apa ya di era saat ini ya, orang bisa bilang begini, misalnya ada yang bilang begini, ya kita itu sudah punya tools yang sangat powerful yaitu science. Jadi sains itu sudah menemukan elektron, sudah menemukan bagaimana alam semesta bekerja ya, sudah menemukan Big Bang dan seterusnya. Ya, artinya ya segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan oleh sains gitu. Termasuk Tuhan gitu. Termasuk mujizat. Nah, termasuk apa misalnya surga dan neraka dan lain-lain. Jadi menurut mereka ya kalau nggak bisa dibuktikan oleh sains itu tidak layak dipercaya. Misalnya begitu. Nah, nanti kita akan lihat gitu ya. Kenapa kok pandangan seperti ini itu ya kelirunya gara-gara klaim tersebut. Kenapa kok klaim tersebut keliru ya? Dan apa namanya? Yang benar itu seperti apa? Nah, yang benar itu seperti apa? Ya, karena itu kenapa kalau di apa namanya? Kalau di tradisi tradisi Islam itu di tradisi keilmuan Islam kayaknya nggak ada ilmu spesifik yang bahas soal epistemologi, ya soal sumber-sumber pengetahuan. Tapi itu merupakan bagian dari ilmu logika atau ilmu teologi. Ya, kenapa? Karena kalau kata guru saya itu karena ya para teolog itu tidak bingung tentang sumber-sumber pengetahuan. Mereka sangat sangat clear gitu ya tentang itu karena ketidaksetujuan mereka dengan pihak-pihak lain itu bukan soal sumber pengetahuannya, tapi soal ya tadi bagaimana argumennya sehingga sampai pada kesimpulan yang berbeda. Jadi kalau di tadi ya di kalangan kalangan apa namanya Muslim kan ada macam-macam, ada Mu'tazilah ya, ada Asy'ariyah, Maturidiyah gitu ya yang kemarin sempat ditanyakan juga. Nah, itu mereka sangat clear tentang sumber-sumber pengetahuan itu gitu ya. Meskipun memang ada yang eh apa namanya? Yang nyeleneh gitu ya. Makanya ini bagian ini itu sebenarnya saya ambil dari sebuah karya namanya apa namanya Aqidah An-Nasafi ya, karya Imam An-Nasafi. Itu beliau memulai karya teologisnya dengan pembahasan soal ini. Jadi beliau apa namanya? Beliau berkata bahwa haqaiqul asya tsabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun. Jadi beliau bilang bahwa hakikat segala sesuatu itu ada. Jadi mobil itu ada hakikatnya, ada definisinya gitu ya. Ada yang membedakan mobil satu dengan bukan mobil gitu. Alam semesta ini ada definisinya. It's something real. Dan pengetahuan atas hal-hal tersebut itu bisa didapat. Ya. Baru kemudian beliau menjelaskan sababul ilmi fil kholqi salah satun. Asbab atau piranti-piranti pengetahuan gitu ya. Atau di sini saya nyebutnya sumber biar sederhana. Sumber-sumber pengetahuan itu ada tiga gitu. Indra yang baik, al-hawa salimah, testimoni yang valid ya, khobar sodiq, dan akal yang sehat atau akal. Nah, kenapa kok beliau mulai dengan itu? Karena sebenarnya itu adalah respon, respon terhadap waktu itu ada kalangan ya, kalau di bahasa sekarang itu nyebutnya ini ya, sofis, sophistry gitu ya. Dulu disebutnya sufistuiyah gitu. Itu kalangan yang nggak mau menerima pengetahuan. Wah, jadi skeptisisme gitu.
Nah, itu macam-macam. Ada yang bilang pengetahuan itu nggak ada. Itu ekstrim banget ya. Kalau pengetahuan itu nggak ada, dia tahu dari mana gitu kan? Atau ada yang bilang ya pengetahuan itu relatif. Ya A bilang begini ya benar menurutnya, B bilang begini benar menurutnya. Relativisme. Atau ada juga yang bilang ya pengetahuan itu nggak bisa didapatkan. Saya nggak tahu, saya tahu apa enggak. Bahkan saya tahu apa enggak itu pun saya juga nggak tahu. Jadi apa namanya itu itu ya agnostisisme pengetahuan. Nah jadi waktu itu Imam An-Nasafi menulis karya teologisnya dibuka dengan ini gitu ya untuk menekankan bahwa oh enggak pengetahuan itu ada. Kalau kamu bilang pengetahuan nggak ada, kamu akan kejebak, kamu akan senjata makan Tuhan. Kenapa? Karena kamu hidup dengan asumsi pengetahuan itu ada gitu ya. Kamu hidup dengan asumsi bahwa kamu bisa mengetahui gitu ya dan seterusnya. Jadi eh, makanya katanya katanya ada yang bilang ya kalau ada yang nggak percaya bahwa pengetahuan itu ada, kasih api aja. Gitu. Oke. Nah, jadi sumber-sumber pengetahuan sebenarnya banyak, tidak terbatas pada tiga ini, tapi tiga ini yang sangat penting dalam konteks teologi. Dalam konteks teologi tiga ini sangat penting dan bisa dibilang tiga ini nanti cukup untuk mengantarkan kita kepada kebenaran dua kalimat syahadat. Jadi yang pertama adalah indera yang baik. Indera yang baik itu ya apa namanya? Kita punya penglihatan ya, punya pendengaran. Artinya apa? Sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita itu ada gitu ya. Diri kita ini pun ada gitu. Jadi I think, therefore I am gitu ya. Ya kita bisa berpikir, saya ada nggak ya? Oh, saya bisa mikir saya ada nggak aja udah bukti bahwa saya ada gitu. Nah, termasuk dunia di sekeliling kita ini semuanya ada kok. It's something real gitu ya. Kita nggak apa namanya? Kita bukan kalangan skeptik gitu yang misalnya tadi ya, oh apakah Tuhan itu ada? Terus dia bilang dunia ada apa enggak aja kita nggak tahu gitu. Ya, karena tadi ini something yang ilmu doruri tadi. Ilmu doruri. Jadi bukan bukan nadori. Kita nggak butuh mikir pun tahu bahwa hasil indera kita itu apa namanya? Reliable. Ya. Ya salah satu buktinya ya tadi karena saya bilang di depan saya ada laptop, teman saya bilang depan saya juga ada laptop gitu ya. Mau tambah lagi juga sama gitu. Jadi di situ kita tahu bahwa ya ini pengetahuan indrawi ini pengetahuan yang reliable. Betul bisa keliru ya. Ya, misalnya ada yang ya misalnya seperti saya ya. Apa rabun rabun jauh gitu ya. Ya, indranya kalau dicopot kacamatanya nggak bisa lihat jauh. Itu betul. Atau ada yang mungkin hidungnya kurang sensitif ya. Itu kita tidak menampik adanya kemungkinan itu. Tapi itu bukan berarti bahwa indera kita itu selalu salah, gitu ya. Nah, indera kita itu most of the time reliable, gitu. Itu satu. Nah, yang kedua khobar sodik ini juga ini ya sering jadi sering apa namanya sering di disalahartikan. Katanya Muslim itu percaya khobar, percaya testimoni. Itu tidak reliable tuh karena mereka menggantungkan kepercayaan mereka pada hasil testimoni orang lain gitu yang kita nggak tahu dia benar atau salah. Nah, itu sebenarnya tadi ya dia tidak memahami tasawur dari khobar gitu ya. Khobar sodik itu yang kayak gimana. Kita nggak sedang bilang bahwa semua testimoni itu valid gitu ya. Tapi kita juga bilang bahwa ada loh testimoni yang valid. Ada testimoni yang valid. Misalnya ada yang namanya testimoni massal ya, tawatur. Ini sangat penting, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Tawatur ini ya paling gampang adalah gimana kita bisa tahu bahwa kita ini anak orang tua kita. Anak bapak kita dan ibu kita yang beneran gitu. Kita bukan diadopsi. Dari mana kita tahu? Ya karena ada fotonya. Dari mana kita tahu itu foto kita? Ya karena saya tanya bapak 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 saya itu foto kita, saya tanya mbah saya itu foto kita, saya tanya tetangga saya itu foto kita gitu ya. Ada sedemikian banyak saksi mata gitu ya yang melihat kejadian tersebut sehingga mustahil mereka bersepakat dalam kebohongan. Nah, itu tawatur. Yang kedua apa namanya? Ini adalah khobarur Rasul ya, testimoni seorang yang mengaku sebagai utusan Tuhan, al muayyad bil mukjizah yang dibuktikan dengan mukjizat. Nanti kita akan bahas lebih detail soal ini insya Allah di bagian bagian kenabian ya, bagian kenabian. Oh ya, sebelum lebih jauh mungkin saya sedikit merangkum juga ya bahwa secara umum Umul Barohin itu ya bisa dibilang seperti karya teologis yang lain ya itu terbagi jadi tiga.
Yang pertama ilahiyat, tentang ketuhanan ya. Tuhan itu ada atau enggak, buktinya apa, sifat-sifatnya seperti apa. Kemudian yang kedua nubuat, tentang kenabian. Mungkin nggak ada nabi, mungkin nggak ada mukjizat gitu ya. Terus apa buktinya Nabi Muhammad itu utusan Tuhan dan seterusnya, itu nubuat. Yang ketiga namanya sam'iyat. Sam'iyat itu hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang hanya bisa kita tahu kebenarannya lewat wahyu. Apakah ada surga dan neraka gitu ya? Seperti apa nanti surga dan neraka? Siapa yang masuk surga? Apa yang terjadi setelah mati dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita akan membahas khobar nanti saat membahas nubuat dan sam'iyat. Kemudian yang ketiga adalah al-aqlu ya, akal yang sehat. Akal yang sehat itu juga sumber pengetahuan. Kita sudah membahas banyak lah ya di pekan lalu soal soal ini. Kenapa akal itu reliable ya? Terus kenapa dia jalan yang sumber pengetahuan yang valid seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini sorry ini eh, eh, ada yang bertanya ya. Oke, siap. Mbak Faustina bertanya bertanya tentang ini ya, misalnya sains manusia adalah evolusi dan seleksi alam dan ada bukti fosil sebenarnya. Oke, ini nanti kita akan insya Allah akan sampai ke pembahasan soal itu, Mbak Mbak Faustina. Ya, itu nanti berkaitan dengan bagaimana kalau kita punya apa informasi yang kita dapat dari sains atau sumber pengetahuan lain ya, dan ada informasi dari wahyu yang seperti bertentangan. Nah, kita insya Allah akan coba bahas gitu ya di beberapa pertemuan ke depan, insya Allah. Siap. Oke, kemudian kita lanjut ya. Kita tadi Imam Sanusi kan berkata i'lam anal hukmal akli. Jadi hukum rasional. Hukum itu apa sih? Nah, ini juga kenapa kita penting memahami tasawur tadi ya, memahami konsep. Hukum itu apa? Hukum itu artinya adalah menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau menafikannya. Misalnya gini, kita bilang Tuhan itu ada. Itu sebuah sebuah hukum. Kita menetapkan sifat ada pada Tuhan. Nah, itu hukum tuh. Terus kita mau bilang unicorn itu tidak ada. Nah, itu kita sedang menetapkan itu hukum namanya. Kita sedang menegasikan keberadaan pada unicorn. Nah, itu namanya hukum. Nah, dari mana kita mendapatkan suatu hukum? Ini proposisi sebenarnya ya, sesuatu yang bisa benar bisa salah tadi ya. Dari mana kita bisa mendapatkan kebenarannya? Iya, dari sumber-sumber pengetahuan kita, ya, dari sumber-sumber pengetahuan kita, yaitu dari tiga tadi. Meskipun ada juga yang lain, tapi utamanya dari tiga ini. Contoh misalnya ya, bagaimana kita tahu bahwa api itu panas gitu? Ya, karena indera kita ya, pakai tangan misalnya, indera kita melihat ada api, terus pakai tangan kita pegang, aduh panas gitu. Nah, itu contoh hal hawa susah limah tadi ya. Indera yang baik memberitahu kita pengetahuan bahwa api itu panas, gitu ya. Nah, atau misalnya tadi mungkin nggak sih ada sebagian dari sesuatu itu lebih besar dari keseluruhannya. Nah, itu pakai akal aja kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa nggak mungkin. Nah, seperti itu. Itu contoh mendapatkan kebenaran dari suatu premis, ya, suatu proposisi atau hukum. Nah, dari mana kita mendapatkan kebenaran itu membuat hukum ini bisa diklasifikasikan menjadi tiga, ya. Yang pertama ada yang namanya al-hukmul akli, ya, hukum rasional. Ini yang Imam Sanusi sebut tadi, anal hukmal akli ya. Sesungguhnya hukum akal itu hukum rasional. Apa definisinya? Itu hukum yang didapat dengan akal sebagai peran utama. Bukan berarti tidak menggunakan yang lain, tapi yang dominan itu akal. Misalnya gini, sebagian itu lebih sedikit daripada keseluruhan. Kita nggak perlu survei dulu ya. Oh, sebagian kue itu ternyata lebih sedikit daripada keseluruhan kue. Sebagian buku itu lebih sedikit daripada keseluruhan buku. Maka kesimpulannya nggak gitu. Kalau kita tahu makna sebagian, kita tahu makna lebih sedikit, kita tahu makna keseluruhan ya, tasawurnya dapat ya, konsepnya dapat, maka statement ini doruri. Ya, statement ini langsung kita bisa tahu dengan akal. Tanpa pengamatan ya, tanpa harus survei dulu gitu ya. Tanpa ada wahyu pun kita sudah tahu gitu. Nah, itu namanya al-hukmul akli. Ya, dan ini nanti akan menjadi fondasi yang akan digunakan Imam Sanusi ya untuk membuktikan tadi apa namanya premis-premis keimanan.
Nah, yang kedua ada namanya al-hukmul adi, hukum biasanya normatif judgment. Nah, saya dulu menerjemahkannya itu hukum alam. Sengaja saya terjemahkan hukum alam karena itu apa namanya ya? Ya, ya kita di zaman ini nyebutnya hukum alam. Tapi kemudian oleh editor dimodifikasi ya, kayaknya di logika keimanan, ya which is fine. Itu biasanya terjemahnya seperti itu, hukum normatif gitu ya. Itu yang seperti apa? Jadi itu hukum yang didapat dari pengamatan indrawi gitu ya, dan terjadi berulang-ulang. Contohnya tadi api itu panas. Oke, ini cuma sekali nih, nyoba lagi. Oh, ternyata panas lagi. Nyoba lagi. Oh, panas lagi. Nyoba lagi, panas lagi gitu ya. Itu namanya hukum al-adi, normative judgment. Jadi kita tahu itu, jadi gini, kalau hanya menggunakan akal saja, tanpa ada pengamatan, tanpa ada percobaan, kita nggak bisa sampai pada kesimpulan ini. Jadi teman-teman, oke, definisi api itu apa? Yang bentuknya ya seperti itu gitu ya, yang kita tahu. Definisi panas itu kita tahu. Nggak langsung tahu tuh kita bahwa api itu selalu diikuti dengan panas loh. Itu nggak langsung tahu kalau hanya menggunakan akal saja. Kita harus nyoba, harus nyoba. Jadi ini berkaitan dengan empirical judgment ya, percobaan empiris. Biasanya para logikawan tuh nyebutnya mujarrobat atau tajribat gitu ya. Itu sesuatu yang apa ya seperti obat misalnya ya. Kenapa kok minum paracetamol itu setelah itu pusingnya reda misalnya gitu. Ya dan itu berulang kali seperti itu. Oke, berarti paracetamol bisa meredakan sakit kepala misalnya gitu. Itu hukum adi. Hukum adi ya. Nah, yang ketiga itu namanya al-hukmus syar'i. Nah, itu hukum yang berkaitan dengan apa? Istilahnya inilah ya, halal haram gitu ya, hukum fikih gitu ya. Nah, karena apa namanya? Kita nggak akan bisa tahu itu tanpa wahyu. Sholat itu wajib misalnya. Kita mau mikir seperti apapun gitu ya, nggak bisa sampai pada kesimpulan itu. Dan ini sebenarnya tidak terlalu kita bahas ya, karena ini nanti dibahasnya lebih banyak di soal fikih ya, di ilmu fikih. Meskipun ada kaitannya dengan teologi, terutama ini berkaitan dengan moralitas. Apa sih standar perbuatan itu perbuatan yang benar gitu ya, bukan perbuatan yang salah gitu ya. Ya kan banyak perdebatan tuh soal itu. Perbuatan yang benar itu yang tidak merugikan orang lain misalnya. Itu bisa didebat ya. Karena ada hal-hal yang apa namanya tidak merugikan orang lain, tapi kita sepertinya banyak yang sepakat bahwa itu bukan perbuatan yang benar gitu misalnya ya. Itu nanti kita bahas. Tapi intinya ini yang berkaitan dengan perbuatan manusia bahwa itu hanya bisa ditetapkan statusnya yaitu oleh pihak yang berwenang menetapkan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin perdebatannya tidak terlalu banyak kecuali tadi soal moralitas dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan bahas lah ya. Ya, jadi apa namanya? Ini cukup banyak pembahasan yang masih insya Allah ya. Tapi it's okay. Jadi teman-teman feel free juga buat nanya. Tapi insya Allah kalau kalau apa namanya? Kalau emang belum waktunya dibahas, saya akan bilang insya Allah nanti akan dibahas di pertemuan kesekian gitu ya. Dan saya nanti boleh diingatkan. Saya nanti boleh diingatkan gitu ya. Oke, jadi intinya ada tiga jenis hukum. Al-hukmul akli, al-hukmul adi, al-hukmus syar'i. Dan kita nanti akan lebih banyak fokus pada al-hukmul akli dan sebagian al-hukmul adi. Gitu ya. Nah, pertanyaannya nih sebelum beranjak lebih jauh nih, mumpung soal epistemologi gitu ya. Di mana posisi sains gitu. Nah, kenapa pertanyaan ini penting? Karena tadi, at least ini pengalaman pribadi ya. Ya saya dulu kan ini waktu kecil kan ngaji sama mbah gitu ya, almarhum mbah di kampung pada malam hari, pada siang hari kan belajar di sekolah umum gitu. Nah, itu ini itu ketemu dengan ya pandangan yang unik-unik gitu ya. Misalnya ada guru agama di tempat saya yang di sekolah yang misalnya dulu bilang bahwa hukum apa heliosentris ya, bahwa tata surya ini mengelilingi matahari itu hukum yang keliru gitu katanya. Itu tidak bisa dipercaya gitu. Nah, yang benar itu geosentris. Nah, misalnya gitu. Nah, padahal di pelajaran IPA saya belajarnya heliosentris kan gitu ya. Jadi ada 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 sebenarnya ada banyak spektrum pandangan, tapi yang ekstrim itu ada yang ekstrim ke sisi sana gitu ya, yang beranggapan bahwa iya, sains itu nggak bisa dipercaya gitu. Ini yang ekstrim ya. Sains itu nggak bisa dipercaya. Kalau ada produk sains yang
sedikit aja seperti bertentangan gitu ya dengan ayat atau hadis misalnya, wah langsung ini sains ini nggak bisa dipercaya. That's it, done gitu. Nah, padahal ya sains itu kita 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 lihat sendiri dan ada posisinya gitu ya, ada marotipnya di keilmuan. Nanti kita akan lihat. Tapi di ekstrem yang satunya lagi ada yang bilang yang sebaliknya gitu bahwa sains itu segalanya. Kalau nggak bisa dibuktikan oleh sains maka nggak layak dipercaya gitu ya. Nah, makanya katanya khairul umuri awsatuha. Perkara terbaik itu di tengah-tengah gitu katanya ya. Jadi ya enggak kok, sains itu bisa dipercaya kok. Tapi juga bukan berarti sains itu satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, di mana posisi sains? Sains itu sebenarnya bagian dari al-hukmul adi. Ya. Kenapa? Karena al-hukmul adi tadi ya, normative judgment, itu didapat dari pengamatan. Kita melihat bahwa paracetamol diikuti dengan meredakan sakit kepala. Kita melihat bahwa ada gaya, ini bendanya mengalami percepatan. Kita melihat bahwa ada vaksin, lalu apa virus apa badannya kebal gitu ya terhadap virus gitu misalnya. Jadi itu sesuatu yang kita amati ya melalui observasi, bisa pakai indera, bisa pakai instrumen gitu ya. Dan itu terjadi berkali-kali gitu ya, terjadi secara konsisten, terus-menerus. Itu pengalaman empiris atau mujarrobat tadi. Dan itu obvious, maksudnya bahkan teolog nggak bilang gini pun kita kita melihat itu kita dapat pengetahuan soal itu gitu. Dan itu dikonfirmasi nih banyak apa namanya misalnya ya tadi banyak banyak sekali teolog-teolog Muslim dari zaman sebelum sains modern pun yang sudah menempatkan eh, pengamatan indrawi maupun pengalaman empiris sebagai sumber pengetahuan gitu. Jadi it's not something new gitu. Kalau kita bilang bahwa sains itu juga reliable gitu ya, tentu ada kekurangannya. Kita nggak bilang itu perfect, tapi kalau kita menyebut itu sebagai bukan ilmu sama sekali, wah itu sebenarnya juga bertentangan dengan pandangan para teolog gitu ya. Misalnya ya misalnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori ya di Al-Matla saat membahas mantik ya sumber pengetahuan, beliau jelas menyebut musyahadat pengamatan observasi indrawi, kemudian mujarrobat gitu ya. Hal yang terjadi berulang-ulang. Itu jelas bagian dari ilmu gitu ya. Jelas bagian dari ilmu. Dan Al-Qur'an sendiri menyuruh kita melihat alam gitu. Perhatikanlah bagaimana penciptaan itu bermula. Nah, tadi ada pertanyaan soal tadi ya, misalnya soal evolusi. Itu something yang apa namanya? Pengamatan terhadap alam itu something yang reliable. Otherwise nggak mungkin Quran nyuruh kita lihat alam. Ya. Nah, nggak mungkin Quran nyuruh kita lihat alam itu tanda bahwa it's something reliable itu bukan bukan tipuan gitu ya, bukan teori konspirasi ya, vaksin dan seterusnya itu gitu ya. Jadi ada posisinya sains itu ya. Nah, tetapi memang ada kekurangannya. Ya, ada kekurangannya. Nanti kita akan lihat. Jadi sains itu tadi kita punya pengamatan terjadi secara terus-menerus, maka kita anggap ini terjadi seterusnya. Nah, akhirnya itu jadi teori saintifik gitu ya. Bisa memprediksi apa yang terjadi di masa lalu, sorry, apa yang terjadi di masa depan, bisa tahu apa yang terjadi di masa lalu. Dengan segala keterbatasannya, ya, dengan segala keterbatasannya. Jadi kita nggak sedang bilang bahwa oh saya anti sains gitu. Oh enggak. Justru tadi ya, menurut saya ya tadi seorang Muslim itu kalau anti sains itu tidak memahami agamanya dengan benar dan juga tidak memahami sains dengan benar, dua-duanya gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tapi ya, tapi di sisi lain kita juga menyadari bahwa ada banyak sumber pengetahuan. Ada banyak sumber pengetahuan, bukan lewat sains saja, bukan lewat pengalaman empiris saja, ya. Bahkan kalau ada yang bilang bahwa segala sesuatu itu hanya bisa dipercaya atau hanya bisa dibuktikan benar lewat bukti saintifik. Misalnya ada yang bilang gitu ya. Itu pernyataan yang sebenarnya eh, self defeating. Defeating itu apa ya? Senjata makan tuan. Karena pernyataan itu sendiri bahwa segala sesuatu itu baru bisa benar kalau terbukti oleh sains. Pernyataan tersebut pun nggak bisa dibuktikan oleh sains. Gimana cara buktiinnya? Ya, ya karena kita nggak apa itu sirkular tadi ya, itu self defeating. Ya, jadi tadi itu namanya saintisme ya.
Sains lah satu-satunya sumber pengetahuan, ada yang bilang gitu kan. Itu statement tersebut pun bukan statement saintifik, nggak bisa dibuktikan oleh sains gitu. Itu satu hal. Dan hal lain, kita tahu kok ada pengetahuan lain. Kita tahu kok ada pengetahuan lain ya. Fakta bahwa indera kita bekerja aja, kita nggak butuh sains untuk tahu itu. Bahkan sains butuh itu. Sains itu butuh asumsi bahwa indera kita itu bekerja, ya kan? Otherwise kita nggak kalau indera kita itu nggak bekerja ya kita gimana bisa melakukan sains, gimana bisa melakukan pengamatan ya, menggunakan instrumen dan seterusnya. Jadi sains itu juga juga butuh ilmu lain ya, butuh sumber pengetahuan yang lain. Testimoni juga begitu ya. Misalnya tadi misalnya pertanyaan tentang evolusi, evolusi bahwa apa namanya keberagaman spesies itu muncul akibat adanya random mutation dan natural selection misalnya ya. Saya tahu itu teori yang sangat kokoh gitu ya di biologi, buktinya sangat banyak. Tapi saya tuh nggak pernah eksperimen loh soal itu. Yet I believe it gitu. How come? Dari testimoni para saintis yang jumlahnya sangat banyak gitu ya, yang mereka mencoba langsung. Saya sih nggak eksperimen langsung, tapi saya dengar dari mereka, saya lihat foto mereka gitu ya, hasil penelitian mereka dan saya percaya gitu. Dan itu testimoni itu. Ya, jadi sumber-sumber pengetahuan itu ada banyak selain sains. Ada banyak selain sains. Justru sains itu butuh pada sumber pengetahuan yang lain. Pengalaman indrawi misalnya. Ya, bahkan tadi ya, sains itu berasumsi sesuatu yang terjadi berkali-kali itu akan terjadi lagi di masa depan. Jika kondisinya sama persis. Ini namanya inductive reasoning gitu ya. Nah, padahal itu hanya asumsi loh sebetulnya. Itu kenapa David Hume itu punya pandangan yang sangat terkenal namanya problem of induction. Sebenarnya menurut David Hume, kita itu nggak punya bukti loh bahwa sesuatu yang terjadi berkali-kali itu pasti terjadi lagi di masa depan. Itu kita nggak punya argumen apapun sebetulnya, gitu ya. Yet we believe it gitu ya, ya karena kita mengasumsikan itu. Kita asumsikan bahwa akan terjadi lagi, kita asumsikan hukum sains itu bisa diekstrapolasi, gitu ya. Dan itu asumsi yang make sense sebetulnya. Tetapi keliru kalau kita bilang bahwa itu pasti terjadi. Apa buktinya? Karena nggak ada buktinya. Kalau dibilang buktinya ya karena kemarin terjadi, maka besok terjadi lagi. Nah, itu pun inductive reasoning gitu. Jadi inductive reasoning itu dibuktikan dengan inductive reasoning juga lah itu circular ya. Nah, jadi memang nggak bisa dibuktikan. Memang nggak bisa dibuktikan. Nah, kalau David Hume berhenti di situ. Kalau teolog-teolog Muslim seperti Al Ghazali itu ya when a step beyond that gitu. Nah, mereka akan bilang bahwa nanti kita akan lihat ya bahwa sesuatu yang terjadi berulang-ulang itu tidak tidak bisa dibuktikan akan pasti terjadi seperti itu dan mungkin bisa berubah. Karena nanti kita akan lihat bahwa segala sesuatu yang mungkin itu tergantung kepada wajibul wujud, necessary being. Jadi ada api, ada panas, ada api, ada panas, ada api, ada panas. Nanti kita akan lihat, ada argumennya, api itu tidak menyebabkan panas. Tapi api disebabkan oleh Tuhan dan panas disebabkan oleh Tuhan. Maka sangat bisa Tuhan menciptakan api, tapi tidak menciptakan panas. Gitu. Nah, jadi itu berkaitan sama mujizat nanti. Nanti kita akan lihat lah, insya Allah ya, apa namanya, arahnya ke sana. Tapi tadi intinya implikasinya ya saya itu bukan satu-satunya cara bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan yang valid. Ada sumber-sumber pengetahuan lain yang non saintifik tetapi tetap rasional karena berbasis akal atau rasio yang valid. Nah, jadi itu kenapa kalau kalau saya ditanya ya, apakah iman itu saintifik? Saya akan jawab tidak. Tapi iman itu rasional. Ya, iman itu rasional. Jadi apakah keberadaan Tuhan itu sesuatu yang bisa dijawab oleh sains? Nanti nanti kita akan lihat lebih detail, tapi saya akan jawab tidak. Tapi keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Nah, karena beda. Rasional itu nggak cuma sains. Rasional itu nggak cuma sains. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Ini jam berapa nih, BTW? Udah jam 9 kurang 4. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru ya. Nanti nggak harus selesai semua. Masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya lanjutkan dulu. I'lam anal hukmal akli dan hasyur fi salasati aqsam. Katakanlah bahwa hukum nasional terbagi menjadi tiga.
Jadi di sini Imam Sanusi fokus membahas hukum rasional, nggak bahas hukum alam, nggak bahas hukum syariat, ya, hukum rasional. Terbagi menjadi tiga, apa itu? Al-wujub, wal istihalah, wal jawaz. Yang pasti, yang mustahil, yang mungkin. Fal wajib ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Apa definisi wajib? Itu yang ketiadaannya itu tidak bisa diterima oleh akal. Wal mustahil itu yang keberadaannya tidak bisa diterima oleh akal. Yang jais atau yang mungkin itu yang keberadaannya ataupun ketiadaannya bisa diterima oleh akal. Nah, itu itu definisinya. Apa nih maksudnya diterima oleh akal nih gimana? Nah, maksudnya adalah eh, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal itu maksudnya begini. Kalau kita percaya sesuatu tersebut, itu nanti akan berujung pada kontradiksi yang absurd. Berujung pada kontradiksi dan absurditas. Dan kontradiksi itu nggak ada gitu ya. Contradiction doesn't exist in reality. Nggak ada di reality ini yang kontradiksi. Gitu. Jadi kalau kita menerima menerima itu akan jatuh pada kontradiksi, maka berarti tidak bisa diterima gitu oleh akal. Nah, gitu definisinya. Nah, makanya sesuatu dikatakan pasti atau wajib secara rasional ketika ketiadaannya itu tidak bisa diterima akal. Jadi kalau itu nggak ada, itu absurd nanti. Ya, ini contoh ya, meskipun ini nanti juga butuh penjelasan, tapi contoh tadi, keberadaan penyebab untuk sesuatu yang memiliki permulaan. Jadi sesuatu yang ada dengan tadinya nggak ada, lalu ada, itu nggak mungkin ada dengan sendirinya. Wong dianya sendiri nggak ada, bagaimana bisa mengadakan dirinya, kan gitu. Pasti butuh sesuatu yang lain untuk menjadikannya ada. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa ada sesuatu yang memiliki permulaan, muncul tanpa penyebab, itu namanya apa namanya absurd. Nah, gitu ya. Jadi pasti ada penyebabnya. Nah, pasti itu di sini maknanya di situ. Pasti. Mustahil berarti sebaliknya ya. Kalau dia ada, maka absurditas. Contoh ya, keberadaan lingkaran yang sekaligus persegi. Nah, makanya nanti ini pertanyaan yang sering muncul ya. Mungkinkah Tuhan menciptakan batu yang tak bisa ia angkat, gitu kan? Nanti kita akan lihat bahwa batu yang tidak bisa diangkat Tuhan itu adalah sesuatu yang mustahil secara rasional. Ya, ya. Atau tadi, mungkinkah Tuhan yang menciptakan orang yang apa namanya menjadi anak dari dirinya sendiri gitu ya? Itu sesuatu yang tidak tidak bisa diterima akal ya. Jadi ya nggak bisa ada gitu. Jadi ya kekuasaan Tuhan tidak berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa ada gitu. Nah, nanti kita akan lihat insya Allah ya soal itu ya. Nah, sesuatu dikatakan mungkin secara rasional kalau kita bisa menerima keberadaannya ataupun ketiadaannya. Nah, ini saya kasih contoh di logika keimanan, contohnya keberadaan unicorn. Loh, unicorn. Kenapa kok unicorn ya? Karena ada unicorn itu possible gitu ya. Akal tidak ada kontradiksi di situ ya. Tidak ada kontradiksi. Ketiadaannya pun tidak ada kontradiksi. Jadi ya bisa ada, bisa nggak ada. Gitu ya. Possible. Jadi tidak bisa diterima akal di sini tuh bukan artinya tidak tidak sering terjadi. Misalnya gini, bisa nggak ada api, nggak ada panas? Oh bisa, itu mungkin. Kenapa? Karena tidak ada relasi logika yang pasti antara api dan panas. Ya kan? Kalau api tidak diikuti panas, itu tuh nggak berujung ke kontradiksi loh. Itu hanya berujung pada ketidakbiasaan. Jadi ketidakbiasaan beda dengan kemustahilan. Nah, kalau lingkaran sekaligus persegi itu udah kemustahilan. Karena kalau kita tahu apa itu lingkaran, kita tahu apa itu persegi, maka nggak mungkin ada lingkaran yang sekaligus persegi. Tapi kalau ada api tanpa panas, itu kemungkinan, bukan kemustahilan. Nah, jadi ini berkaitan sama pertanyaan di bawah ya. Bagaimana dengan hukum alam? Apakah itu sesuatu yang wajib, mustahil atau mungkin? Ya, dia adalah sesuatu yang mungkin. Api diikuti panas, gaya diikuti percepatan, vaksin diikuti kekebalan, itu sesuatu yang mungkin. Kalau nggak seperti itu pun nggak absurd, tidak berujung pada kontradiksi. Nah, tapi bukan berarti sesuatu yang mungkin itu pasti terjadi ya, itu namanya wajib kalau begitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, itu wajib, mustahil dan mungkin. Oke, mungkin satu lagi kali ya.
Satu lagi pembahasan singkat tentang mukallaf, lalu nanti mungkin kita Q&A gitu ya. Ya, kita lanjutkan sedikit. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuz. Jadi, wajib bagi setiap mukallaf berdasarkan syariat untuk mengenal ya'rifa ya, mengetahui makrifah tadi. Apa-apa yang pasti berkaitan dengan Tuhan, apa-apa yang mustahil dan apa-apa yang mungkin. Jadi itu kenapa Imam Sanusi tadi jelasin dulu soal mungkin, mustahil dan wajib. Karena beliau akan bilang bahwa kita itu harus mengetahui apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang mungkin bagi Tuhan kita dan juga bagi utusan Tuhan. Maka yajibu alaihi ayyarifa mithla dzalik fi haqqir rusul alaihi wassalatu wassalam. Gitu ya. Jadi wajib mengenal Tuhan dan utusannya itu kewajiban pertama. Kewajiban pertama kita sebelum kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. Jadi kalau sholat tapi tidak tahu menyembah siapa, ya itu sholatnya nggak sah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kriterianya kapan seseorang itu disebut mukallaf yang punya beban untuk mengetahui, mengenal Tuhan dan utusannya, itu kalau terpenuhi syarat-syarat seperti ini. Dia sudah dewasa ya, akil ya, sudah memiliki akal, sehat secara indrawi, dan sampainya informasi atau dakwah Islam kepadanya. Ya, kalau teman-teman lihat ini tadi berkaitan dengan sumber pengetahuan nih. Ini akal ya, ini indra, sampai informasi ini testimoni ya. Jadi ada empat ini ya, plus satu ya, balik atau dewasa. Kalau masih anak-anak kan belum belum cukup ya, belum cukup cukup dewasa. Jadi artinya dengan kata lain, seseorang yang sumber pengetahuan tadi, tiga tadi itu dia punya semua, maka dia mukallaf. Dia punya beban untuk mencari tahu. Siapa sih yang menciptakan saya? Ada nggak sih pencipta dunia ini? Lalu siapa yang menciptakan? Dia seperti apa? Apakah dia mungkin mengutus seseorang ya sebagai pembawa pesan atau bagaimana? Nah, jadi itu seorang mukallaf tuh harus mengenal Tuhan dan utusannya. Dan di sini ayat rifa ya, ayat rifa tadi definisinya makrifah ya, definisinya adalah berdasarkan bukti, berdasarkan bukti. Buktinya seperti apa? Apakah harus tahu filsafat semua gitu misalnya ya? Kayaknya kalau mendalami filsafat takutnya tersesat dan seterusnya misalnya ya. Enggak sebenarnya. Jadi bukti itu dibagi jadi dua ya. Ada yang namanya dalil ijmali, bukti global gitu ya. Ada yang namanya dalil tafsili, bukti yang mendetail. Nah, yang diwajibkan bagi setiap orang itu yang global saja, bukan yang mendetail. Global itu misalnya tadi, misalnya kisah yang sangat masyhur ya, ada seorang Badui ditanya, bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Al-ba'ratu tadullu al-ba'ir ya. Kemarin yang video yang di-share Mas Hanif ya, dari Gus Baha misalnya ya. Kotoran unta menunjukkan adanya unta. Wal atharul aqdam yadullu alal masir, dan jejak kaki menunjukkan adanya pejalan kaki. Itu dalil global tuh, dalil ijmali. Yang apa namanya? Orang awam sekalipun gitu ya, itu sangat bisa memahami itu, dan bahkan banyak sekali orang-orang awam yang nggak pernah tercemari gitu ya oleh syubhat-syubhat di zaman ini, yang mereka lihat alam, mereka nggak bisa ngomong argumennya, tapi mereka lihat alam, mereka udah cukup buat membuktikan Tuhan itu ada. Itu cukup sebagai bukti. Nah, tapi tentu tadi kalau 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 di era ini gitu ya, dan kita apa untuk menghindari adanya keraguan-raguan, ya kayaknya mungkin fardu kifayah untuk mengetahui dalil tafsili, ya, untuk mengetahui argumentasi yang mendetail seperti apa. Dan itu yang dilakukan oleh para teolog ini sebetulnya, ya. Jadi kalau dibilang, oh ilmu kalam itu kok sepertinya rumit ya. Ya, sebenarnya yang rumit itu adalah interlokutornya, apa namanya, lawan debatnya. Ya karena mereka rumit gitu ya, maka ya responnya jadi rumit. Padahal sebenarnya dalil ijmalinya sangat sederhana, bahwa alam semesta menunjukkan adanya Tuhan. Ya, mungkin itu ya untuk yang sifat-sifat, mungkin nanti kita kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya, biar tidak terlalu terburu-buru karena ini lumayan 20 sifat ya. Biar nggak terlalu terburu-buru, mungkin sementara kita jauhkan di sini dulu. Monggo kalau ada pertanyaan atau bahan diskusi, nggak harus pertanyaan ya, bisa diskusi, bisa something apa namanya yang bisa mendatangkan manfaat juga buat teman-teman yang lain. Monggo. Mungkin saya serahkan kembali ke Mas Hanif ya. Ya,
Makasih Mas Taka. Em, eh, Monggo dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan? Yang tadi dari eh, Pak Faustina tadi ditunda sebentar ya ininya ya terkait ini ya karena Iya. ini kayaknya agak apa namanya? eh, eh, oh ya silakan Mas Pak Ahmad Hadal silakan. Ini, terima kasih banyak Mas Hanif dan juga Bapak Ataka. Eh, ini Pak, mungkin saya lebih ke minta tanggapan Pak. Tadi habis baca, pagi tadi baca buku Bapak dan muncul pikiran yang agak liar kayaknya, yang antitesis dari apa yang biasa disampaikan oleh para ulama. Eh, kan di buku itu tertulis Pak bahwa keimanan itu harus berdasarkan bukti yang meyakinkan, tidak mengekor kan Pak. Dan Ustadz Nurdin juga seringkali bilang bahwa eh, para ulama itu sepakat, hampir semuanya sepakat bahwa iman itu harus berdasarkan bukti yang rasional gitu. Tapi kepikiran akhirnya, apakah memang semua kita beriman wajib dengan rasional? Kepikirannya karena ini Pak, saya tiba-tiba ingat bahwa ada kisah di sahabat Nabi kan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari itu, Hmm. beliau masuk Islam dan kemudian hampir separuh dari kampung Ghifar itu jadi masuk Islam. Jadi kepikiran apakah separuh kampung Ghifar itu mereka beriman atas dasar rasional? Mungkin mereka tahu bahwa Tuhan itu ada berdasarkan misalnya tadi ada sesuatu pasti ada yang menciptakan. Tapi apakah mereka meyakini Allah itu sebagai Tuhan dengan jalan pikir yang rasional ya misalnya. Kemudian teringat ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Uh, ini pemahaman saya yang sekilas ya Pak. Kurang tahu apakah ini benar atau enggak. Di situ kan ajakan masuk Islamnya Nabi Sulaiman tidak ada satupun menunjukkan bahwa Allah itu Tuhan dengan argumentasi ini. Hanya minta bahwa untuk jangan ala atas Nabi Sulaiman dan datang dengan berserah diri seperti itu. Nah, mungkin apakah memang sepertinya perlu ada kajian bahwa sejarah semua para sahabat masuk Islamnya bagaimana, misalnya Sayyidina Umar masuk Islam dengan mendengar bacaan Al-Quran lalu masuk Islam, lalu ada sahabat yang masuk Islam karena misalnya dengan argumentasi rasional dan sebagainya. Kenapa pikiran ini muncul juga Pak? Karena mungkin kenapa yang selama ini adalah yang populer bahwa kita harus beriman dengan rasional, karena tim yang antitesis terhadap pernyataan ini, mereka orang-orang yang tidak mendukung rasional, kayaknya pasti akan selalu kalah debat dengan orang yang rasional gitu kan Pak. Dan pasti yang lebih populer yang pasti akan menang debat kayak gitu. Nah mungkin minta tanggapannya Pak terkait pemikiran ini. Ya, siap. Terima kasih Mas Ahmad Adel ya. Ya, pertanyaan yang sangat menarik ya terkait dengan gimana nih dalam sejarah gitu ya. Sepertinya kok ada orang-orang yang apa namanya ya dalam dalam banyak kasus sepertinya ngikut gitu ya. Dan bagaimana dengan status imannya gitu ya? Apakah harus melihat argumentasi rasional atau seperti apa? Oke ya. Jadi memang pertama mungkin ini ya saya apa namanya? Mungkin saya jelaskan sedikit tentang bahwa sebetulnya ada diversity di kalangan para teolog ya tentang apa sih hukumnya beriman apa namanya tanpa tanpa bukti gitu misalnya ya. Tanpa bukti itu hukumnya bagaimana? Apakah imannya sah tapi dia berdosa atau sah tapi tidak berdosa atau tidak sah atau bagaimana gitu. Nah, itu memang ada banyak sekali perbedaan pendapat ya. Kalau nggak salah Imam Al-Bajuri di Tuhfatul Murid ya Ala Jauharuti Tauhid itu ada 8 apa ya kalau nggak salah ya varian gitu ya pandangan di situ dan di situ Imam Bajuri kan datang belakangan ya jadi beliau bisa mereview dan mengecek gitu ya bagaimana pandangan para teolog mayoritas gitu ya dari pengamatan beliau bahwa
Yang ideal, ya yang ideal semua saya kira sepakat bahwa iman itu berdasarkan bukti rasional. Itu yang ideal. Tapi eh, mayoritas yang berpendapat itu adalah begini. Iman tanpa bukti bagi yang apa namanya? Bagi yang mampu berpikir gitu ya, mampu berpikir, maka dia kalau kalau dia tidak mendapat apa, tidak beriman karena bukti, maka imannya sah tapi dia berdosa. Iman sah karena berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia tidak mengikuti perintah Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi imannya sah ini. Karena berkaitan dengan apa tadi? Tadi ya makrifah tadi kan ini ya apa namanya? Kokoh gitu ya, berkaitan dengan kenyataan gitu ya. Nah, tapi dia tidak komplit tuh di situ. Tidak komplit, dia mampu untuk berpikir gitu ya. Tapi tidak berpikir, maka dia berdosa gitu. Nah, bagaimana dengan yang tidak mampu gitu ya? Ya tadi para teolog juga 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 ada yang berpendapat tetap harus pikir tapi dalil ijmali aja. Dalil ijmali, dan ada juga yang berpendapat ya ya nggak mikir juga nggak apa-apa tapi nggak dosa karena nggak mampu gitu kan, Allah tidak membebani di luar kemampuannya. Jadi memang sebetulnya kalau kalau ditelisik mendalam sebetulnya tidak semufakat itu kok gitu ya, tidak semufakat itu, ada perbedaan-perbedaan di situlah. Nah tapi memang betul semuanya sepakat bahwa yang ideal itu tentu berdasarkan bukti. Kenapa? Karena pertama, ya di Al-Quran sendiri ajakan untuk berpikir dan membuktikan itu sangat banyak. Ya, sangat banyak itu undeniable lah ya. Undeniable. Saya terus terang nggak tahu ada apakah ada agama lain yang kitab sucinya eksplisit nih. Qul hatu burhanakum gitu ya, bawa bukti-bukti kalian ya, in kuntum shodiqin. Itu di banyak sekali tempat gitu ya, itu udah kayak apa namanya ya, ya tadi udah undeniable gitu ya di sisi itu bahwa bahwa yang ideal itu menggunakan bukti. Makanya yaitu idkullu man qallada fit tauhidi imanhu lam yakhlu min tardidi ya. Kalau kita hanya mengekor maka akan goyang gitu. Itu gambaran umum dulu ya terkait dengan bagaimana pandangan ulama soal itu. Nah, eh, terlebih ketika ini ya, terlebih ketika dia sudah apa muncul keraguan-raguan. Misalnya ada teman yang, wah kenapa ada kejahatan di dunia ini? Katanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika sudah muncul keraguan-raguan seperti itu bukan lagi boleh atau tidak mencari bukti ya. Maka dia harus mengangkat keraguan-raguan itu. Nah, itu jadi wajib tuh hukumnya untuk mencari apa namanya, mencari jawaban gitu ya sampai keraguan-raguannya terangkat gitu. Nah, jadi seperti itu guideline secara umum. Nah, bagaimana case by case-nya? Ya tadi memang pertama pertama begini. Pertama para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in itu adalah generasi terbaik gitu ya. Dan mereka apa namanya, generasi yang tentu kita harus meneladani mereka gitu ya. Nah, kan ada yang bertanya, para sahabat kayaknya nggak pakai itu bukti rasional bahwa alam semesta ini apa namanya bermula, maka butuh adanya pencipta gitu ya. Nah, ini jangan-jangan kita apa hanya mengada-ada saja nih, kita nggak mengikuti generasi salafus saleh kan gitu ya. Misalnya ada yang seperti itu. Ya, maka responnya sebetulnya adalah oh tidak, para sahabat itu menggunakan bukti. Ya, misalnya tadi disebutkan contoh kisah Sayyidina Umar ya, radhiyallahu anhu masuk Islam karena mendengar penggalan bacaan surat Toha ya kalau nggak salah. Itu itu ada buktinya. Itu sebenarnya mengilustrasikan rasionalitas Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar adalah seorang seorang bangsa Arab yang sangat memahami balaghah ya, sangat sangat memahami apa namanya retorika bahasa Arab, sangat memahami sastra bahasa Arab. Sudah bergenerasi lah ya mereka memahami itu sampai ngelotok. Lalu tiba-tiba dengar surat Toha gitu ya. Tiba-tiba dengar surat Toha yang apa namanya? Ya tentu bikin dia speechless. Ini sesuatu yang di luar regularitas. Nanti kita akan bahas insya Allah soal mujizat ya. Ini ada sesuatu yang di luar regularitas gitu kan, yang terjadi di tangan seseorang yang mengaku utusan Tuhan. Wah, ini konfirmasi Tuhan nih. Gitu. Jadi itu sebenarnya bukti bukti rasional itu. Begitu ya, termasuk yang
Misalnya, kayaknya saya nulis dulu ya keimanan soal ini ya. Misalnya ketika surat An-Najm diturunkan gitu ya. Surat An-Najm, Wan Najmu idza hawa, dan semua apa namanya Arab jahiliyah saat itu termasuk yang tidak percaya pada Nabi ya. Waktu di akhir surat ya, wasjudu lillahi wa'budu, semuanya sujud gitu. Itu sebenarnya bukti rasional yang sangat kuat gitu ya. Bukti rasional yang sangat. Kalau kalau nanti kita akan bahas soal itu, tapi bayangkan misalnya di era AI seperti saat ini ya, ada orang yang nggak pernah belajar AI gitu ya, nggak pernah belajar teknik elektro, computer science gitu ya, nggak pakai high end computer, tiba-tiba apa bisa bisa menghasilkan apa namanya, bisa memunculkan kecerdasan dari misalnya batu gitu ya, yang melebihi semua apa neural network saat ini gitu misalnya. Ya, ya orang ilmuwan neural network langsung akan mengakui itu sebagai sebagai mukjizat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tadi itu tidak apa namanya, tidak, menurut saya tidak pas kalau itu dibilang tanpa bukti ya. Termasuk ya Sayyidina misalnya Salman Al Farisi ya. Itu mencari bukti, bahkan beliau ya mencari bukti ketuhanan karena beliau sebelumnya beragama Nasrani gitu ya. Jadi eh, bukti rasionalnya itu tidak harus berupa argumen deduksi gitu. Ya, tidak harus berupa argumen deduksi, itu cuma cara apa ya? Cara kita membuat itu jadi terstruktur. Ya, tapi sebenarnya mereka tentu berdasarkan bukti. Nah, nggak mungkin nggak berdasarkan bukti gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mengikutinya ya? Misalnya tadi apa namanya? Misalnya kalau kalau dulu kan ini ya apa namanya? Ada pemimpin kabilah masuk Islam terus sisanya mengikuti gitu ya. Ya wallahu a'lam. Mungkin mereka tadi ya kalau kalau mereka apa namanya? Di awal hanya ikut-ikutan, tapi ketika sudah mendengarkan Al-Qur'an, lalu Al-Qur'an meminta mereka berpikir dan mereka menerima itu, ya tentu itu berdasarkan bukti gitu. Jadi mungkin gambarannya seperti itu Mas Adel ya. Walau alam kalau case per case-nya tentu kita tidak tahu ya seperti apa detailnya ya. Tapi secara umum sih seperti itu apa namanya penjelasan globalnya begitu. Wallahu alam. Hmm. Baik, makasih banyak Pak. Oke, eh makasih. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada, saya mau nanya. Silakan. Ye, siap. Eh, ini terkait tadi posisi sains ya. Eh, eh, nah, eh, kita kan tadi salah satu apa namanya argumen eh, apa namanya logika keimanan itu juga kan adalah melihat eh, tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat apa namanya ciptaan Tuhan, dan dari situ kemudian kita bisa mendeduksikan bahwa kalau ini ada yang menciptakan gitu. Nah, tapi ada juga fenomena misalkan kayak gini. Saya ini sering jadi pertanyaan saya. Misalkan fenomena cocok logi antara Hmm. sains dengan wahyu. Mhm. Maksudnya eh, misalkan ada sebuah apa namanya fenomena alam yang disebutkan misalkan dalam Al-Quran misalkan. Lalu eh, ada terjadi di kenyataan, kemudian itu dijadikan sebuah bukti bahwa eh, ini kebenaran dari misalkan Al-Quran dan kebenaran dari Islam. Nah, tapi yang di pikiran saya adalah eh, s- sains dan pengetahuan itu kan kadang-kadang berubah ya. Maksudnya teori yang benar saat ini bisa jadi di kemudian hari ternyata ada yang eh, me- mem- apa namanya mematahkan gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti logika yang dibangun, kecocokan itu yang dibangun di awal, kemudian jadi terpatahkan kan. Hmm. Jadinya eh, malah sebaliknya bukannya membuktikan kebenaran, tapi justru me- apa ya membuktikan ketidakbenaran. Hmm. Ya. Nah, gimana posisi sebenarnya
antara sains dan wahyu itu? Apa ini terlalu advance untuk pertemuan hari ini? Siap, siap. Ya, Oke, masih. ya. Terima kasih Mas Hanif. Ya, nanti sebenarnya ada topik juga tentang itu ya, insya Allah ya. Mungkin saya kasih spill dikit dulu gitu ya. Ini mirip sama ini ya, mirip sama topik yang insya Allah nanti yang moga-moga menjawab pertanyaan Mbak Faustina tadi ya. Tapi mungkin prinsipnya begini. Eh eh, Gini, jadi untuk mengetahui keberadaan pertama pertama gini, urutan argumennya tadi adalah kita perlu mengetahui dulu keberadaan Tuhan, ya kan? Dan itu harus bisa dibuktikan tanpa bergantung pada wahyu dong, biar nggak circular reasoning, kan gitu ya. Nah, itu nanti pakai 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 akal, hukum akli tadi ya. Dapat nih ada Tuhan, kemudian kita membuktikan bahwa Tuhannya itu bebas berkehendak ya. Karena dia bebas berkehendak, maka dia bisa mengutus utusan, gitu ya. Nah, ketika dia sudah bisa mengutus utusan, kita lihat selanjutnya tahap selanjutnya adalah membuktikan bahwa seseorang itu benar-benar utusan Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang maha berkehendak, dia bisa menciptakan mukjizat, maka terjadi mukjizat di tangan seorang yang mengaku utusan Tuhan, maka itu utusan Tuhan yang valid, kan gitu. Baru kemudian, kalau itu utusan Tuhan yang valid, baru kemudian wahyu yang dia bawa berarti benar-benar pesan Tuhan. Nah, baru dari situlah kemudian kita menggunakan wahyu sebagai sumber pengetahuan. Nah, kurang lebih urutannya seperti itu. Nah, pertanyaannya soal mukjizat tadi ya. Apakah membuktikan Al-Quran itu wahyu Tuhan itu harus atau perlu atau bisa gitu ya menggunakan namanya ini ya, namanya mukjizat sains gitu dalam Al-Quran. Ya, pertama seperti kata Mas Hanif tadi persis, saya kayaknya nulis di satu bab di logika keimanan ya, itu sangat beresiko. Ya, kenapa? Karena kenapa sangat beresiko? Karena ya tadi sains itu berkembang ya. Kita tidak tidak bisa. Oke lah, memang ada yang sangat fix ya. Misalnya bumi itu bulat itu fix gitu ya, nggak mungkin berubah jadi kotak gitu ya. Tapi di banyak case itu akan ada refinement, akan ada refinement, akan ada apa namanya ya, dinamika lah ya di situ ya, sampai sampai nggak tahu sampai kapan, mungkin sampai seterusnya gitu ya. Makanya katanya Thomas Kuhn itu namanya paradigm shift ya, shifting dari satu paradigma ke paradigma yang lain dan seterusnya. Maka ketika itu dijadikan sebagai apa namanya, sesuatu yang punya epistemic value yang sangat kuat, sampai-sampai bisa dipakai untuk ini loh, Al-Quran ini benar karena itu akan sangat beresiko. Itu akan sangat beresiko. Di sini bukan berarti tidak ada ya, bukan berarti tidak ada ayat yang kalau kita sekarang memahaminya itu kayaknya nggak akan kepikiran soal ini ya, soal kayaknya nih maksudnya itu deh gitu. Ya, misalnya contoh yang sangat populer itu ini ya, ketika Allah berfirman, saya lupa ayatnya ya, nanti saya cek. Tapi intinya adalah dan kami memperluas langit gitu ya. Memperluas langit itu kalau dibaca literal itu berarti kan dunianya tambah luas. Dan kalau kita yang hidup di zaman ini, kita akan berpikir, oh ini kayaknya expansion of the universe gitu ya. Itu tidak salah ketika diartikan seperti itu karena sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Tetapi kalau menjadikan itu sebagai bukti dan bukti satu-satunya atau bukti yang paling utama itu menurut saya akan sangat beresiko. Itu satu. Nah, yang kedua, ya tadi sebenarnya Al-Qur'an itu di zaman para sahabat pun para sahabat itu tidak butuh bukti saintifik, sorry, tidak butuh mukjizat saintifik dalam Al-Qur'an loh untuk percaya adanya, untuk percaya bahwa Al-Qur'an itu benar-benar wahyu Tuhan gitu kan. Ya, nanti kita akan lihat ya seperti apa. Tapi mereka nggak butuh itu karena modern science aja belum ada, gitu ya. Jadi kalau kalau saya pribadi ya, ini udah ranah ini ya, mungkin ranah ijtihadi gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, ya tadi saya tidak butuh ada mukjizat saintifik dalam Al-Quran untuk percaya Al-Quran. Ada bukti lain yang sangat kuat gitu ya. Nanti kita akan bahas insya Allah kenapa kok Al-Quran itu adalah mukjizat gitu. Nah, tapi saya tidak menampik bisa dan mungkin bahkan harus ya, kita itu mentadaburi Al-Quran dengan perspektif perspektif ilmu ilmu lain yang kita miliki saat ini ya. Tapi kita nggak bilang itu mutlak gitu. Kita nggak bilang itu mutlak. Kita kita bilangnya itu lebih kita ditadabur gitu ya, bahwa oke ini sepertinya
Maksudnya begitu. In light of the current scientific knowledge, ini maksudnya begitu. Dan itu sebenarnya dipraktekkan oleh banyak banyak teolog dan mufasir ya. Mungkin yang paling terkenal adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi gitu ya. Jadi meskipun ya di era beliau sains-sains belum seperti sekarang, masih sains Aristoteles gitu ya. Tapi beliau menafsirkan aflak misalnya ya, fi falaki yasbahun dan apa di orbitnya mereka berputar gitu misalnya itu jelasinnya pakai ini teori sains saat itu gitu ya. Ada namanya aflak apa namanya. Jadi masing-masing itu ada orbitnya terus mengelilingi bumi dan biar presisi nanti ada lingkaran mengelilingi lingkaran mengelilingi lingkaran gitu ya. Karena kan sebenarnya bukan seperti itu ya, tapi yang lebih tepat mengelilingi matahari. Tapi beliau menjelaskan itu dengan perspektif sains saat itu dan it's fine karena itu relate apa namanya secara bahasa memungkinkan dan seperti itu, secara sains sesuai gitu. Nah, tapi memang harus hati-hati ya karena dan itu yang saya lihat tidak terjadi di banyak kasus gitu saat ini. Karena yang ada malah ya mohon maaf apa namanya ya teksnya ditarik kemana-mana ya wahyunya ditarik kemana-mana sebenarnya rupa sehingga mengikuti sainsnya. Nah itu menurut saya resiko resiko yang lain kalau seperti itu bahwa semua itu ditafsirkan tadi ya ada apa bukti Al-Quran itu mujizat karena ada prediksi tentang teori sains terkini misalnya gitu ya. Kalau kalau sains ditempatkan di posisi seperti itu agak bahayanya karena begini, ketika kita baca soal apa namanya, misalnya soal laut terbelah, ya Nabi Musa alaihissalam. Nah kita akan langsung bilang bahwa kayaknya ini artinya bukan laut terbelah deh, karena menurut sains itu nggak mungkin. Atau tadi misalnya pertanyaannya Mbak Faustina ya, ketika apa namanya dijelaskan Allah menciptakan Adam dengan tangan kanannya misalnya. Kayaknya ini maksudnya bukan diciptakan langsung deh. Karena menurut menurut evolusi nggak begitu gitu. Artinya apa? Jadi kayak wahyu itu harus selalu tunduk pada pada sains. Padahal soal laut terbelah itu bahasanya sangat eksplisit gitu. Misalnya gitu ya. Laut terbelah gitu. Nggak bisa ditafsirkan yang lain gitu. Jadi kalau kita mau genuine memahami teks wahyunya nggak bisa kita bilang itu figuratif ya ya, itu resikonya gitu jadi eh, ya in any case menurut saya itu tricky itu kalau sebagai mujizat itu tricky kalau sebagai tadabbur it's okay kalau kalau saya pribadi wallahu a'lam. Iya. Eh, ini kalau saya memahaminya seperti ini benar nggak? Jadi logika keimanan yang harusnya dibangun itu kayak kita apa namanya logika-logika yang tadi dibahas itu kita harusnya bangun fondasi kuat dulu yang beton. eh Baru tadi kayak misalkan kalau ada kecocokan antara sains dan tadi ya wahyu itu Hmm. kayak icing on the cake gitu. Jadi Hmm. eh karena kalau itu jadi bangunan fondasinya itu jadi kayak house of cards gitu ya gampang Hmm. runtuh. Ya, ya. Jadi jadi eh, kalau kalau fondasinya kokoh apa namanya eh, walaupun misalkan ini banyak berubah-berubah itu bangunan keimanannya itu nggak bakal mudah runtuh gitu kan. Ya. Itu kan berarti yang sedang Hmm. di 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 apa namanya di dibangun dengan logika logika yang tadi dari awal itu kan berarti Hmm. ya. Ya, betul betul. Ya, itu kenapa tadi ya argumennya nanti itu argumen deduktif karena argumen deduktif itu kalau premisnya benar, kesimpulannya kan harus diterima ya. Dan nanti kita akan lihat itu kenapa kok premisnya itu semuanya ilmu doruri. Yang nggak bisa premis dasarnya ya. Tentu nanti dibangun jadi ilmu nadori, bangun lagi jadi ilmu nadori dan seterusnya. Tapi semuanya itu bisa ditarik ke premis yang bersifat doruri. Biar apa ya? Karena biar kesimpulannya 100% benar gitu. Nggak bisa berubah. Termasuk soal tadi, soal Al-Quran sebagai mukjizat. Mhm. Oke, Mhm. ya ini udah jam 9:30 ya, lebih Ya, 1 menit. biasa. Yang lain kayaknya kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan di grup aja kali ya. Itu mungkin bisa dibahas belakangan atau di pertemuan selanjutnya.
Untuk sementara sepertinya kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Mas Ataka, terima kasih banyak atas waktunya. Eh, dan kita tutup saja dengan tulis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu Baik. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.